Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, kita kembali lagi ya untuk segmen Beranda Islami untuk hari ini 28 Mei 2026. Dan seperti biasa bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG di sore hari ini kita akan membahas seputar Idul Adha karena memang masih berbau-bau persapian, perkambingan ya Pak Ustadz. Nah, makna Idul Adha sendiri ini bukan hanya tentang penyembelihan sapi ataupun kambing, tapi pastinya di dalamnya juga ada tentang ketaatan, keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Nah, ini akan dijelaskan oleh Pak Ustadz nih yang berhubungan dengan Gen Z pada saat ini. Silahkan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Momo, mitra sekalian, hari ini kita masuk pada tanggal 11 Dzulhijjah. Iya. Setelah kemarin kita sudah merayakan Idul Adha, sholat Id dan yang lainnya, maka pertanyaannya barangkali sebagaimana Idul Fitri kita sudah apal ya. Meskipun di Indonesia ini suasana Idul Adha tidak vibe-nya itu tidak seperti Idul Fitri ya. Betul. Ya ada lah, mudik itu ada, cuman tidak karena beda aja. Karena nggak ada puasa yang satu bulan. Ada sih puasa tanggal 8-9 ya. Iya. Tetapi tetap beda. Tetapi menurut saya sebagai hari raya kedua bagi umat Islam, kita sebagai muslim tentu saja bisa menggali lebih jauh bagaimana sebenarnya relevansi ibadah kurban terutama atau suasana Idul Adha ini bagi kita. Iya. Khususnya bagi generasi Z ya, atau mungkin kita semua lah yang hidup di era ini tentu saja tidak boleh kemudian kita merasa kok begini-begini aja ya Idul Adha, karena perasaan dari dulu ya begini-begini aja. Iya. Ya, yang begini-begini itu jangan kemudian menghilangkan makna yang sebaiknya kita ambil. Nah, kenapa saya ingin mengaitkan dengan generasi Z ya, atau Gen Z atau Gen Z? Karena bagaimanapun rasa-rasanya kadang-kadang kita ini kayak kehilangan bahasa kita mungkin kayak kehilangan makna barangkali ya. Sesuatu yang rutin sebagaimana Idul Fitri, Ramadan, nah sekarang Idul Adha itu jadi kurang kayak kurang istimewa. Ya kurang berasa, kurang istimewa gitu ya. Nah ini saya pikir perlu kita perbaharui supaya setiap ritual yang kita jalani, baik yang terkait dengan bahasa kita, ya ibadah kita di hadapan Allah seperti yang rutin, sholat dan seterusnya, atau yang sifatnya tahunan seperti Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya. Nah, hari ini kita coba hadirkan bagaimana sebenarnya Idul Adha ini meskipun disebut hari raya kurban atau hari raya penyembelihan, itu memang bukan sekedar ritual sholat, Idul Adha, kemudian penyembelihan hewan, tetapi punya nilai spiritual tentu saja, termasuk nilai sosial tadi yang disampaikan Mbak Momo, secara psikologis juga relevan bagi kita, termasuk khususnya yang generasi Z. Di era digital ini tentu ada hal-hal yang kadang-kadang menggerus nilai-nilai Idul Adha ini, Mbak. Misalnya kalau kita lihat Gen Z saat ini biasanya lebih terpapar dengan budaya instan. Iya. Budaya instan itu biasanya cenderung pingin cepat, tidak mau berproses. Kemudian sesuatu harus kelihatan. Validasi. Yang kelihatan mata. Baik. Kemudian pencitraan ya, validasi tadi di media sosial. Egois, individualis. Nah, ini juga salah satu karakter orang sekarang itu semakin individualis. Karena ya kayaknya sibuk dengan urusan masing-masing. Iya. Sebagaimana kalau kita hadir di tengah teman-teman, keluarga, tapi malah kita sibuk dengan gadget kita. Kemudian kayak ada krisis ya, hari ini kita bicara krisis, negara kita ini sedang krisis ya.
Aduh. Tapi tentu bukan hanya krisis bangsa saja, tapi juga krisis makna barangkali. Kita merasa kayak terombang-ambing, kita kayak nggak punya pegangan, begitu. Nah, harusnya ini segera kita sadari. Jangan sampai hidup ini tidak punya prinsip. Nah, inilah nilai-nilai edukatif yang bisa kita gali dari semangat berkorban yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail. Ini adalah karakter yang kuat yang harus kita pelajari. Yang pertama, tadi terkait dengan budaya validasi pencitraan. Kemarin kita baru bikin tema ini, Mbak, pribadi artifisial. Iya, minggu lalu ya. Nah, ini sangat relevan nih dengan datangnya Idul Adha ini. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih genuine, yang ikhlas di tengah budaya pencitraan tadi. Jadi generasi Z atau kita semua lah saya pikir, meskipun generasi Y, generasi X yang masih hidup. Kalau saya generasi X kayaknya ya. Ya itu karena dorongan tren media sosial kita sering merindukan, sering haus dengan mencari validasi pengakuan manusia. Nah, ibadah korban ini mengajarkan bahwa yang paling penting itu bukan penampilan luar, tetapi ketakwaan dan keikhlasan hati. Jadi bagi generasi Z yang barangkali keluarganya bisa berkorban, ya tentu kita ucapkan selamat menyembelih korban. Bagi yang belum bisa berkorban jangan khawatir ya, kita sudah dibantu oleh negara yang lagi rame. Karena negara menggelontorkan 100 miliar untuk menyebarkan hewan-hewan korban, sapi terutama, di berbagai daerah. Kalau nggak salah ada 1.098 ekor. Sampai apal saya. Gara-gara viral ini. Iya, Pak Ustadz. Ya itu bukan duitnya presiden, tapi ternyata duitnya APBN. Ya kita berterima kasih, berarti kita ikut berkorban sebagai rakyat. Berarti itu dapat pahala kita, karena kita bayar pajak. Iya. Jadi bagi mitra sekalian yang nggak bayar pajak nggak dapat pahalanya. Karena nggak ikut di atas namakan berkorban. Meskipun itu jatuhnya ya sedekah lah, kira-kira begitu. Ya bagi saya positif aja. Masyarakat yang punya sapi jadi terbeli. Masyarakat yang butuh sapi jadi peningkatan gizi. Betul, Pak Ustadz. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil ibroh. Bahkan menyembelih sendiri kan itu tindakan untuk menyembelih hewan korban, ada daging, ada darah ya kan. Nah, ini kita diingatkan dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Jadi kita bisa menggali pelajaran dari ayat ini bahwa nilai ibadah itu kan jelas-jelas untuk Allah kan, tapi ternyata ada bentuk luarnya, Mbak. Bentuk luarnya apa? Sholat, gerakan itu bentuk luar. Tapi yang lebih penting adalah hatinya. Termasuk ketika korban, jangan terpaku pada penyembelihannya, dagingnya. Karena Allah nggak butuh daging. Yang dibutuhkan apa? Ketakwaan kita ketika berkorban. Berarti kan nilainya. Untuk apa kita menyembelih? Kalau untuk pencitraan ya nggak bisa. Iya, Mas. Kira-kira seperti itu. Bahkan untuk ibadah sekalipun, itu bisa terjerumus pada hal-hal yang sifatnya formalistik, tidak tulus. Iya. Ya, nah, oleh karena itu kita bisa mengambil pelajaran. Apapun tindakan yang kita lakukan hari ini, apalagi bicara ibadah, itu harus didasari ketulusan niat, bukan pencitraan. Kita betul-betul butuh bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah, karena korban itu artinya pendekatan sebenarnya, Mbak. Nah, itu menurut saya menjadi penting hari ini. Lebih genuine, lebih tulus, tidak topeng. Kemarin kita bicara itu dengan Mas Andi. Kemudian yang kedua, yang barangkali relevan juga,
Karena tadi kan generasi kita hari ini kan cenderung pingin cepet-cepet, Pengen instan, instan. tidak mau berproses. Nah, dengan pengorbanan yang dilakukan dalam ibadah korban ini, apalagi kalau kita bisa korban ya, lebih Iya. bagus ya. Meskipun itu sunnah muakkad, bukan yang wajib ya, tetapi ada nilai yang harus kita pelajari. Nah, budaya instan hari ini itu adalah biasanya orang pengen cepat berhasil tanpa proses. Nah, kisah korban yang dicontohkan oleh keluarga Ibrahim itu mengajarkan kepada kita pentingnya untuk berjuang, berkorban. Kalau dalam perspektif Ibrahim, berarti Ibrahim rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya, yaitu anaknya. Tapi ingat, jangan salah loh, bukan perlu kemudian disembelih, enggak, Iya, iya. itu sebenarnya ujian. Ya Allah itu yang nggak mungkin masa Iya. nyuruh orang tua nyembelih betulan sampai anaknya ya enggak. Itu sebenarnya ujian saja Betul. untuk menguji ketaatan kita kepada Allah. Itu perspektifnya Ibrahim. Nah, kita hari ini mencontoh Nabi Ibrahim. Hari ini kita kan juga punya kepemilikan, ya bukan hanya anak ya, kita punya harta, punya sesuatu yang berharga. Bisa nggak kemudian kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Itu luar biasa. Kalau dari perspektifnya Ismail, nah ibaratnya Genzi ini anak kan ya, kira-kira bisa nggak Genzi ini sekarang meneladani Ismail? Mungkin kalau Ismail zaman ini, ini orang tuanya kan Nabi Ibrahim itu tanya ya, anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Jadi orang dalam Al-Quran itu, dalam surat As-Saffat itu, Ibrahim itu bertanya dulu, nggak langsung Iya. memaksa anaknya. Dia bertanya, berdialog kepada anaknya. Gimana pendapatmu? Kalau Ismail hari ini barangkali kita ya, bukan Ismail ya. Bukan anak-anak sekarang maksudnya, bukan Ismail. Ini orang tua nggak mikir apa. Masa anak sendiri mau. Oke. Nah kan pakai rasional kan, Iya. pakai logika kan. Tapi ternyata di Al-Quran itu kita diajarkan bahwa Nabi Ismail yang hari ini barangkali diwakili anak-anak Genzi hari ini, menjawab, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Wah luar biasa ini, anak soleh banget nih. Nah kita sebagai Genzi hari ini ya harus mencontoh Ismail untuk ikut, jangan merasa kalau agama itu hanya milik orang tua. Kita anak generasi muda pun harus dekat dengan agama. Buktinya Ismail ketika disuruh untuk menaati perintah Allah melalui perintah itu, ternyata dia siap mengorbankan dirinya meskipun itu tidak terjadi. Tapi kesiapan mental ini yang harus kita pelajari, harus kita tiru bagaimana punya daya juang, mental tangguh, siap berkorban untuk masa depan dan tidak kemudian mengedepankan sisi rasionalitas semata. Ketika agama memanggil, sholat kita. Gak usah banyak debat. Ya mungkin nanti kita baru tahu, oh ternyata sholat manfaatnya ini. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada perintah agama itu jangan kemudian kita harus menemukan pertimbangan rasionalnya dulu, tidak. Tapi ngikuti perintah. Kita yakin itu benar, meskipun kita belum paham betul. Puasa, ya puasa. Kadang-kadang kita kan mungkin apa ya bahasa kita ya, mungkin terlalu mikir kali, panjang ya. Buat apa sih sholat itu? Buat apa sih puasa, capek-capek, lapar? Nah, kita nggak boleh begitu. Kalau sudah jelas itu perintah Allah, meskipun berat ya kita coba latihan untuk menjalankannya dengan rela, dengan ikhlas. Begitu Mbak pengantar dari saya. Nanti kita lanjutkan. Nah itu dia Metal Lovers ya, pengantar dari Pak Ustadz untuk tema kita di sore hari ini tentang makna kurban khususnya bagi Gen Z pada saat sekarang ya. Untuk kalian semua Metal Lovers yang ingin bergabung bertanya tentang tema kita di sore hari ini, silahkan
di 0813-2615-1049 atau di line telepon 621-621. Tetap bersama kami dalam segmen Beranda Islami. Baik Meat Lovers, kita lanjutkan lagi ya untuk tema kita di sore hari ini, masih terkait mengenai Idul Adha ataupun Hari Raya Kurban ya di sore hari ini. Silahkan lanjutkan lagi nih kita Pak Ustadz. Baik, Mbak Muhammad, Rafa sekalian, kita ulangi jadi semangat yang kita contoh dari ayah dan bapak, yaitu Ibrahim dan Ismail. Ayah dan bapak, ayah dan anak tentunya. Sebenarnya ini mengajarkan kepada kita bahwa dua orang ini tidak mau terjebak pada hidup yang sekarang. Artinya kita harus mengambil pelajaran dari dua orang sosok yang luar biasa ini, bahwa hidup ini ada sesuatu yang kita kejar. Cita-cita, masa depan, tujuan hidup kita mau kemana. Itulah esensi agama kita ini. Jadi beragama itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kita punya orientasi hidup. Nah, jangan sampai kita hidup di era yang serba modern ini kemudian kehilangan arah hidup. Kita nggak punya semangat untuk memperjuangkan sesuatu. Nah, semua hal yang kita lakukan, Mbak Momo, mau bekerja, mau beramal, mau apalagi studi, nah, semuanya harus dijalankan dalam kerangka itu. Untuk apa sih hidup kita ini? Nah, itu yang akan kita tempuh. Nah, itu dengan berkorban itu seperti itu. Jadi mereka itu kayak punya tujuan jangka panjang, bukan hanya di dunia ini saja, yang kemudian mereka berdua itu wujudkan dalam menaati perintah, menjalankan hidup ini. Mereka menemukan menemukan Tuhan dalam perintah kurban ini, dalam pengertian mencari ridho dan perkenan Allah dalam semangat berkorban itu. Meskipun kemudian tidak terjadi dalam pengertian Ismailnya dikorban itu tidak terjadi, tapi kemudian diganti. Dengan sembelihan yang disebut dengan domba. Tapi mereka berdua sudah menjalankan, memperlihatkan dengan sebaik-baiknya bahwa mereka memiliki semangat berkorban yang tinggi. Hari ini yang barangkali ini mahal, semangat berkorban. Ya kita ini barangkali sebagai anak ya harus punya semangat berkorban. Berkorban untuk apa? Mungkin satu untuk diri kita, masa depan kita, cita-cita kita. Yang kedua untuk keluarga kita. Kita harus berkorban dalam pengertian menunda kesenangan barangkali untuk tercapainya cita-cita. Karena kalau kita nggak mau berkorban, kita hanya ingin menikmati saja, ingin senang-senang saja, tidak mau susah-susah, ya itu nanti ya barangkali hidup kita akan sengsara. Itu karena kita pinginnya, pokoknya saya nggak mau susah-susah lah, udahlah. Pokoknya saya menuntut terus. Nah, jangan menjadi pribadi yang menuntut orang tua yang terlalu banyak barangkali, menuntut apalagi Mbak, mungkin menuntut semuanya langsung ada. Gajinya gitu. Harus langsung besar. Ya, kita boleh mengkritisi ada apa sih dengan negara ini ya. Kalau semuanya menuntut ya nggak akan terjadi negara kita ini. Karena para pahlawan dulu itu bisa mewujudkan kemerdekaan Indonesia karena mereka punya semangat berkorban, tidak punya semangat menuntut. Menuntut itu artinya apa yang bisa kita keruk dari negara kita ini. Nah, itu namanya menuntut. Nanti jadinya korupsi. Nah, yang muda-muda harus belajar. Kenapa banyak generasi tua yang sekarang jadi pemimpin, jadi pejabat kok banyak melakukan korupsi? Karena mereka nggak punya semangat pengorbanan. Mereka semangatnya adalah semangat mengambil, bukan memberi. Nah, ini barangkali harus kita bisa bisa kita dandanilah semangatnya itu. Jadi kalau semua bangsa, warga negara itu punya semangat berkorban, tidak kemudian pengen mengeruk untuk kenikmatan dirinya dan keluarganya, tentu tidak akan terjadi negara kita yang dalam tanda kutip sekarang mungkin dianggap tidak baik-baik saja. Masa negara kaya seperti ini kok kayaknya sekarang lagi begini kondisinya ya. Ada apa? Kita dijajah secara ekonomi barangkali. Nah, ini juga persoalan-persoalan bangsa yang menuntut kita perlu mendandani
Mendandan. Perlu memperbaiki apa sih yang salah dengan kita. Mungkin paradigma kita. Paradigma kita itu adalah tadi pingin menuntut, pingin mendapatkan, bukan memberi, bukan berkorban, tapi mendapatkan daging korban. Harusnya kita berjuang untuk bisa menjadi orang yang memberi daging korban, dalam pengertian ikut berkorban. Yang kemudian itu kita bagi untuk kepada sesama, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini adalah sesuatu yang relevan supaya kita jangan terlalu individualistik dalam menjalani kehidupan ini. Karena kalau dalam surat Al-Hajj tadi sambungannya kita disuruh untuk ketika kita berkorban, kita makan sebagian saja dan berikan lebih banyak bagian, 2/3-nya minimal ya untuk kepada orang lain. Nah, jadi daging korban itu bukan dipersembahkan untuk Allah, bukan. Untuk Allah itu ketakwaan kita. Iya. Tapi daging itu diberikan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Ini adalah wujud bagaimana kita mencintai saudara kita. Kalau kita mengutip hadis ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, inilah barangkali semangat cinta kepada orang lain, kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, itu juga harus digelorakan untuk kita hari ini. Ternyata masyarakat kita di luar sana masih banyak yang mungkin lebih sengsara dari kita. Iya. Maka saatnya kita terpanggil. Sangat luar biasa kalau kemudian yang masih muda-muda ini terpanggil untuk, ya entah itu namanya pengabdian, entah untuk kesukarelawanan, misalnya untuk membantu mereka yang kena bencana dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai yang bisa kita gali dari ibadah korban ini. Jadi sekali lagi, mitra sekalian, Mbak Momo, banyak hal yang bisa kita gali sebenarnya, tapi intinya kalau kita kembali secara harfiah, Mbak, korban itu artinya pendekatan. Pendekatan kepada siapa? Pendekatan kepada Allah. Caranya bagaimana? Mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi juga dengan mendekatkan diri kita kepada orang lain dengan cara kita memberi daging korban itu kepada orang lain. Nah, mendekatkan diri kita kepada Allah itu juga dalam rangka mendekatkan diri kita kepada tujuan hidup kita sebenarnya, Mbak. Jadi hidup kita ini dari mana sih? Iya. Ya tentu dari Allah dan menuju Allah. Oleh karena itu, ya dalam prakteknya yang konkret, ya tindakan berkorban itu intinya sebenarnya, Mbak, kalau kita berkorban, maka kita sebenarnya sedang menghadirkan pandangan jauh ke depan. Yang menunjukkan kita ini sebagai orang tidak mudah tertipu oleh kesenangan sesaat. Kesenangan sementara, tapi kita melupakan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu akhirat. Tentu bukan berarti kita dilarang mempersiapkan bagaimana nasib kita 5 tahun ke depan. Ya itu boleh untuk persiapan keluarga, karir dan seterusnya. Tapi jangan lupakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu lebih utama daripada dunia ini. Nah, Ibrahim sebagai sosok yang kita teladani dalam ibadah korban ini tidak mau tertipu oleh kesenangan punya anak kesayangan, ya, yaitu Ismail. Dia tidak ingin lupa akan tujuan hidupnya, hakikat hidupnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibrahim itu bersedia loh ya, meskipun tidak terjadi, mengkondisikan mentalnya untuk berkorban anak ini sebagai lambang kesenangan, ya, atau kebahagiaan sesaat, kebahagiaan duniawi lah bahasa kita. Karena Ibrahim itu tahu dan yakin adanya kebahagiaan yang abadi, yaitu dalam ridho dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah ridho Mbak, dengan kehidupan kita, dengan langkah-langkah kita, insya Allah itu adalah sebuah puncak dari tujuan hidup kita. Nah, termasuk anaknya yang barangkali Genji hari ini tidak juga terkecoh oleh bayangan hendak hidup senang sama dengan bapaknya itu, dan melupakan hidup yang abadi. Nah,
Jangan sampai yang muda ketinggalan. Wah, kalau ingat mati mah urusan orang tua. Itu mah generasi Iya. apa Mbak? Baby boomers Iya. yang sekarang jadi mbah-mbah. Boomer. Emang yang muda tidak bisa mati duluan. Iya Pak. Jadi jangan sampai merasa muda, merasa bebas dari kematian. Sekarang yang muda mati duluan juga banyak. Iya. Entah itu karena macam-macam ya. Nah, tentu kita berharap sih usianya sampai lansia. Ya, insya Allah begitu. Nah, tapi jangan sampai niatnya begini. Pumpung muda, foya-foya, nanti tuanya kaya raya, mati masuk surga. Nah, ini pernah saya sampaikan di sini. Iya. Nah, kita nggak bisa begitu. Pumpung muda kerja keras, jangan foya-foya gitu ya. Tapi kalau sekedar apa tadi bahasanya mama itu apa namanya kalau menghargai diri itu namanya Healing self reward. Self reward ya boleh. Misalnya kita dapat gaji pertama ya ngopi ngafe itu ya wajar. Tapi jangan kemudian terlena. Mumpung muda foya-foya. Kemudian duitnya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, begitu. Jadi menurut saya ya ada benarnya, ada nilai investasinya, nabung. Tapi jangan lupa, jangan cuma nabung di bank, tapi nabung akhirat. Dengan cara mulailah kembali ke agama. Kita jalankan perintah agama, kita beramal secara sosial, tidak harus nunggu kaya. Muda itu bisa beramal dalam pengertian membantu orang, infak dan seterusnya. Secara rutin, bisa tiap hari, tiap minggu, tiap Jumat, tiap bulan dan seterusnya. Sesuai dengan penghasilan kita. Jadi harus dilatih semangat berkorban itu. Demikian Mbak, nanti kita lanjutkan. Baik. Nah, Meet Lovers nih pembicaraan kita dan pembahasan kita tentang Idul Adha sendiri ini semakin menarik ya untuk kalian semuanya yang bergabung. Silakan di 0813-2615-1049 atau di line telepon 621-621. Kita kembali lagi Meet Lovers di segmen Beranda Islami untuk sore hari ini, dan kita sapa dulu yang sudah bergabung untuk bertanya Pak Ustadz di sore hari ini. Ya. Yang pertama dari NN. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan di luar tema Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, apa hukum memutus tali silaturahmi dalam Islam? Apa betul kalau memutus tali silaturahmi dengan saudara kandung dapat memutus rezeki? Lantas bagaimana kalau saudara itu zolim Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, yang jelas itu termasuk dosa ya. Kalau kita baca hadis itu, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Jadi tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kemudian dari hadis yang lain yang mungkin lebih populer ya. Jadi pertanyaannya tadi kalau mutus itu kan rezekinya juga barangkali seret ya. Itu ada benarnya karena itu bisa dipahami secara tidak langsung dari bunyi hadis, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Sebaiknya kalau memutus bisa kita pahami barangkali akan mempersempit rezeki. Mungkin umurnya jadi pendek. Oh, baik Pak Ustadz. Ya karena kita dianjurkan untuk kalau pingin rizkinya luas, panjang umurnya, maka kita disuruh menyambung silaturahim. Cuma persoalannya begini, mungkin kadang kita suka konflik ya dengan saudara. Perkara kemudian mungkin kurang akrab itu soal lain ya. Apalagi kalau yang bersangkutan itu memang dalam tanda kutip punya karakter jelek. Tapi yang penting jangan memutus. Kita tetap mendoakan. Kita tetap, ya intinya kita tidak kemudian barangkali mendahului ya untuk menjauhi, tidak. Kita biasa saja. Persoalan kemudian dia masalah, kan kadang-kadang ada orang, ada teman kan mungkin yang karakternya jelek ya. Mungkin ada bawahan atau atasan yang barangkali nggak enak gitu ya. Perkara nggak akrab itu soal lain. Yang penting dalam hati kita itu kayak tetap ya mungkin saling mendoakan. Itu biasa, nggak ada masalah, kira-kira begitu. Persoalan zolim ya itu perilakunya ya. Ya tentu yang dimaksud menyambung itu tidak kemudian kita tidak punya apa bahasa kita mungkin tidak punya tindakan untuk mengingatkan barangkali ya itu nggak masalah. Jadi yang namanya menyambung silaturahim itu tidak kemudian kita kayak terus harus
baik-baik terus, senyum terus, salaman terus, enggak. Yang penting tetap menjalin hubungan dalam pengertian saling, ya mungkin mengenal ya, biasa saling mendoakan barangkali gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi ya tetap menyapa, kira-kira begitu ya. Ya tetap berhubungan ya, meskipun memang kadang-kadang kalau bagi saudara kita yang mungkin kurang bagus karakternya ya mungkin agak beda mungkin ya. Intensitasnya dengan yang memang karakternya enak kayak gitu, itu nggak masalah. Kalau memang permasalahannya dari karakter dia, ya nggak masalah. Tapi kita tetap menganggap dia saudara, menganggap dia teman gitu ya, meskipun tidak dekat, itu soal lain ya. Nah, yang penting kita tetap, ya intinya tetap berhubungan gitu. Tidak kemudian menebar kebencian, kemudian permusuhan, tidak ya. Sampai kemudian kita tidak mau bantu ya, kira-kira begitu. Nah, itu yang disebut dengan memutus tadi ya. Kita biasa dalam pengertian bermuamalah dengan dia, nggak ada masalah gitu. Kalaupun dia punya karakter yang kurang bagus ya mungkin untuk menjaga jarak itu tetap boleh ya, menghindari perilaku dia mungkin yang keras, yang atau yang mungkin membahayakan ya, itu kita tetap jaga ya, tapi tanpa niat menjalin permusuhan atau memutus tadi itu. Begitu Mbak. Oke. Terima kasih untuk KNN yang sudah bergabung. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Ian nih Pak Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz, lebih baik berkurban dulu atau melunasi hutang terlebih dahulu? Dan bagaimana dengan bentuk sedekah atau ibadah lainnya? Apakah tetap harus melunasi hutang terlebih dahulu? Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Melunasi hutang itu wajib. Kalau kurban itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad, jadi sangat dianjurkan. Kalau kemudian ini pilihannya sama-sama sekarang nih, jatuh tempo kan, utangnya kan. Nah, kalau memang tidak bisa ditunda, saat ini harus kita bayar ya, tidak ada pilihan lain, ya itu yang wajib duluan. Misalnya kita punya utang 3 juta, menjelang Idul Adha, kan bisa buat beli kambing. Iya bisa. Kalau memang harus segera membayar hutang, kecuali kalau utangnya mungkin bisa diangsur misalnya, atau bisa ditunda, dan kita punya kemampuan meskipun ditunda. Nah itu boleh korban dulu, dananya untuk korban. Tapi kalau kita punya utang dan itu memang jatuh tempo, pas di mana kita mau berkorban, itu sebaiknya bayar utang dulu yang diutamakan, karena itu wajib. Kalau menyembelih korban kan tidak wajib, itu sunnah. Atau saya mengikuti ulama yang berpendapat bahwa kalaupun misalnya dalam keluarga sunnah, tapi bahasanya sunnah kifayah. Jadi maksudnya gini, misalnya ada orang tua nih, bapak, ibu, anak. Nah ketika misalnya salah satu berkorban, itu keluarganya itu sudah terbawa. Jadi tidak harus satu orang satu, tidak. Tapi kalau memang ada duitnya ya lebih bagus, silakan. Ya nggak apa-apa. Suaminya korban sendiri, istrinya korban sendiri, anaknya korban sendiri. Ya itu nggak masalah. Lebih bagus tentu saja ya. Tapi kalaupun misalnya dalam satu keluarga itu salah satu saja, itu sudah semua anggota keluarga itu terbawa. Itu namanya sunnah kifayah. Ya, jadi makanya ada yang berpendapat ya misalnya satu bagian kalau itu sapi, atau satu ekor kambing ya kalau satu orang ya, itu bisa keberkahannya, keutamanya, pahalanya itu sudah membawa satu keluarga untuk berkorban. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, mungkin selama ini pertanyaannya akikah dulu atau kurban. Itu mungkin itu juga penting ya, agak mirip nih. Jadi kalau akikah itu kan sama sunat muakkad juga. Cuma kalau akikah itu 1 kali seumur hidup, Mbak. Baik. Kalau kita masih kecil dulu, waktu lahir itu kan yang disunahkan itu orang tuanya, maksudnya yang akikah atas nama kita. Nah kalau itu waktu kecil orang tua kita belum mampu mengakikahkan kita dengan menyembelih satu hewan kambing, maka kalau kita sekarang sudah gede, kok belum akikah orang tua kita dulu, kita akikah sendiri atas nama kita. Baik. Nah, sebaiknya akikah dulu kalau kemudian kita punya kemampuan. Nah, kalau kurban
itu tadi prinsipnya bisa untuk satu keluarga ya yang menjalankan ya. Jadi kalau korban itu tidak harus gantian, Mbak. Misalnya hari ini atas nama bapaknya, lebaran besok atas nama ibunya, lebaran besok atas nama anak. Tidak harus per individu dalam satu keluarga. Jadi kalaupun misalnya yang korban atas nama yang dicatat di masjid itu ibu terus, ya nggak apa-apa, atau bapak terus ya nggak apa-apa. Ya, jadi tidak harus kemudian satu orang satu. Tetapi kalau korban itu kesunahannya itu setiap tahun, Mbak, bukan seumur hidup sekali. Jadi setiap tahun kalau kita mampu itu berkorban. Tidak kemudian seumur hidup sekali. Itulah bedanya dengan akikah. Jadi kalau kita memang belum akikah ya akikah dulu. Ya. Tapi kalau misalnya kita punya kemampuan, ini mau Idul Adha kemarin ya, ini sekarang kan masih bisa nyembelih tuh. Sekarang kita belum korban, ya korban dulu, tapi kita juga bisa nanti setelah ini nanti punya kemampuan bisa akikah. Kalau waktu kecil orang tua kita belum akikah atas nama kita. Berarti bisa kita akikah sendiri gitu ya? Bisa. Bisa, karena udah gede sih, masa minta ke orang tua. Baik, iya. Jadi bagi Gen Z yang belum akikah waktu kecil, tanya kalau belum tahu. Kita tanya ke orang tuanya, Pak, Bu, dulu waktu kecil aku sudah diakikah belum? Nah, kalau Gen Z yang tanggung jawab ya, maka dia, Ibu, Bapak nggak usah. Saya sekarang ambil alih akikahnya atas nama diri sendiri. Begitu Mbak jawaban saya. Oke. Berarti tadi juga menjawab pertanyaan dari Mas Ian ya tentang ibadah yang lainnya. Berarti memang hutang itu lebih dulu ya Pak Ustadz ya, yang wajib dulu gitu ya? Ya, jadi kewajiban itu seperti sholat wajib atau sholat sunnah ya, sholat wajib dulu. Ya. Kira-kira begitu caranya. Oke. Kadang saya ada pertanyaan juga nih Pak Ustadz. Sempat ada pembicaraan gitu ya di antara ini. Misalnya ada mau melaksanakan ibadah umroh nih, nah, ini misalnya sudah nabung gitu kan, tapi sementara dia belum melunasi hutangnya, nah itu gimana sama? Sama, hutang itu kan wajib. Berarti umrohnya ditunda dulu? Ditunda dulu, kalau memang hutangnya memang ya harus segera dibayar. Iya, begitu. Tapi barangkali kan kalau utang zaman sekarang kan bisa cicilan ya, dan itu kita mampu ya. Ya kalau bisa misalnya begitu ya nggak apa-apa, ya umroh dulu, tapi utangnya tetap terbayar maksudnya. Oh ya baik, oke. Kecuali kalau utangnya harus segera dibayar saat itu, misalnya umroh sekarang misalnya sekitar 39 juta misalnya, atau 40 lah misalnya. Mau berangkat, kok kemudian kita punya jatuh tempo utang, entah itu karena bisnis atau yang lain, persis dengan uang yang kita untuk umroh. Bayar utang dulu. Wajib itu. Ya umroh sih wajib, cuman kan bagi yang mampu ya. Lalu sekarang persoalannya utang itu kan harus segera dibayar. Kecuali kalau utang kita misalnya yang kayak misalnya KPR gitu kan, kita tiap bulan kita punya penghasilan kan, ya nggak apa-apa, umroh dulu nggak apa-apa. Bukan dulu sih, ya barengan maksudnya ya umroh ya bayar utang. Tetap bayar utang ya. Oke baik. Kira-kira begitu. Semoga bisa menjelaskan. Oke. Untuk Mas Ian terima kasih sudah bergabung ya. Semoga terjawab nih untuk jawaban dari Pak Ustadz. Pak Ustadz kita jeda sejenak dulu ya Pak Ustadz untuk komersial break berikut ini. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi untuk perbincangan kita di sore hari ini Pak Ustadz. Baik Mbak Momo, mitra sekalian, barangkali memperkuat apa yang sudah kita sampaikan, bahwa salah satu makna yang bisa kita ambil dari ibadah korban ini adalah bahwa dalam hidup kita ini kita harus melihat jauh ke depan, tidak boleh terkecoh oleh saat ini yang sedang kita alami. Jadi kalau kita sedang mengalami hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang membuat kita sedih dan seterusnya, atau bahasa kita masih berjuang, masih mencari beras, baju, dan uang, ya kita harus tabah, sabar menanggung segala beban berat yang sedang kita jalani saat ini. Karena kita yakin sebagai orang beragama, di belakang hari kita akan memperoleh hasil dari usaha, perjuangan, dan jerih payah kita. Jadi untuk anak-anak muda saat ini, Gen Z, ini yang barangkali menjadi titik lemah generasi saat ini. Salah satu makna berkorban yang sangat relevan bagi anak-anak muda sekarang itu adalah kalau anak sekarang, Gen Z ini, bisa menunda kenikmatan yang sebenarnya kecil dan sesaat. Untuk apa kita tunda?
kecil dan sesaat itu misalnya ya sesuatu yang kadang-kadang kelihatannya apa istilahnya membuat kita happy, tapi kemudian kita jadi sengsara nanti. Iya. Mungkin saat ini godaannya ya mulai dari pengen hidup enak tanpa kerja keras dan seterusnya, pengen kaya cepat, nah Iya, ya kan, betul, pengen Pak Ustadz. langsung jadi sultan, kayak gitu. Iya. Itu perlu kita kendalikan. Tentu boleh bercita-cita jadi sultan, jadi kaya raya itu memang dianjurkan supaya nanti kita menjadi orang yang bisa berkorban, Iya. ya kan? Jangan cuma diberi daging korban. Tetapi jangan kemudian kita kalau dapat sesuatu yang mungkin menyulitkan saat ini, kita kemudian gampang menyerah, ya, kita terkecoh. Jadi kalau kita bisa menikmati menunda kenikmatan maksudnya yang kecil dan sesaat, apalagi yang benar-benar menjerumuskan, dari mulai judi online, dari pinjaman online dan sebagainya, untuk kita kemudian bisa mencapai kebahagiaan yang lebih besar, kesuksesan yang barangkali di masa yang akan datang. Kita harus menjadi orang yang mau bersusah-susah, bersusah payah, atau dalam bahasa agama itu bermujahadah. Insya Allah tujuan kita akan tercapai, cita-cita akan terlaksana di balik kesulitan yang mungkin sedang kita hadapi, apalagi sekarang ya sebagai bangsa kita ini, dolarnya lagi naik gitu ya. Ya semuanya sekarang menuntut loh Mbak. Iya. Sekarang lagi ada tuntutan di Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah tentang gaji dosen. Nah, karena saya dosen, jadi generasi orang yang jadi dosen, anak muda sekarang galau, gaji dosen kok tidak nutup. Nah, gimana saya mau jadi dosen misalnya, itu sekedar contoh. Mungkin profesi yang lain, jadi guru honorer, ya sekarang juga lagi protes kan, betul. semuanya protes. Iya, Ini Pak negara kita ini bingung ini, semuanya minta gaji tinggi kan, Ustadz. sementara kondisi keuangan negara barangkali belum mencukupi. Ya boleh memperjuangkan, tetapi ya siap-siap kecewa karena nggak ada duitnya. Ya kita nikmati saja apa yang kita peroleh hari ini, jangan kemudian itu menjadi sesuatu yang malah membuat kita jadi mungkin tidak semangat kerjanya gitu ya. Ya tentu kita boleh berjuang tadi, yang buruh, yang guru, yang dosen, yang apalagi Pak, yang penyiar, yang ojol gitu ya. Semuanya kan menuntut ya. Ya memang semuanya lagi susah. Gimana? Coba kalau ditanya siapa yang gajinya sudah merasa cukup, nggak ada. Mesti semuanya kurang kan. Yang buruh merasa kurang ya kan. Betul. Guru buruh itu ada UMR-nya Mbak. Tapi guru, wah, Masya Allah, sangat memprihatinkan. Betul, Pak Ustadz. Ya, mungkin bahkan UMR di daerah tertentu bisa lebih tinggi loh dari gaji pokok dosen loh. Nah, itu wallahu alam lah. Tapi sekarang semuanya lagi pada menuntut tuh supaya hidup layak. Ya tentu kita mengapresiasi perjuangan berbagai pihak ya untuk kemudian mungkin secara minimal itu ya standar hidup ya. Ya siapa sih nggak mau begitu? Iya, Pak Ustadz. Tapi ya siap-siap saja kalau kemudian ya itu mungkin kita berdoa semoga bisa tercapai secara tahap demi tahap gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah negara kita ini juga perlu dipikirkan supaya kemudian tidak sampai jatuh krisis yang berkepanjangan. Saat ini kan saya pikir kita tidak bisa mengelak ya bahwa kondisinya memang sedang bahasa yang mungkin sering lagi-lagi kita sering dengar itu namanya tidak baik-baik saja. Nah itu perlu kita barangkali ya sembari kita menuntut perbaikan nasib, kita juga harus tetap bisa menahan diri, menunda kenikmatan, karena memang kita menunda senang-senang. Karena kita memang lagi susah-susah ya, apalagi sedang berjuang tadi ini. Nah itu jangan kemudian perjuangan kita untuk lebih baik secara ekonomi, secara macam-macam itu kemudian kita menjadi membabi buta, sehingga kemudian kita melupakan hal-hal yang lebih penting, yang lebih urgen dalam pengertian negara kita juga perlu dijaga kondisinya, masyarakat juga perlu dijaga persatuannya dan seterusnya.
Ya tentu ini mungkin berat ya, tetapi menurut saya ya ini semangat berkorban dari ibadah korban atau Idul Adha ini menjadi relevan untuk kita miliki saat ini. Jadi jangan kemudian kita kehilangan semangat untuk bisa berkorban, bisa membantu orang, terus kita harus bisa melihat masa depan. Artinya perbuatan kita saat ini tuh akan ada efeknya di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu mari kita jemput masa depan ini, masa depan diri kita, keluarga kita, bangsa kita itu dengan penuh harapan. Tapi ya kita persiapkan hari ini, apa yang bisa kita siapkan supaya diri kita lebih bahagia nanti, baik di akhirat otomatis ya, tapi dalam rangka kehidupan kita di masa yang akan datang, termasuk bangsa kita ini. Nah, tentu kita harus mencoba untuk mempersiapkannya. Ini sebagai penutup ya, Mbak. Kita kutipkan surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang ia perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan. Jadi mitra sekalian, Mbak Momo, ayat ini mengandung perintah Allah kepada kita untuk bertakwa. Dan dalam perintah takwa itu sekaligus kita diingatkan agar kita bisa membiasakan diri menyiapkan masa depan. Baik masa depan yang jauh, yang lebih bahasa kita lebih hakiki, yaitu masa depan akhirat, atau masa depan dalam pengertian mungkin 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang selama kita hidup di dunia ini. Maka takwa seseorang itu dianggap kurang kalau dia tidak mampu melihat masa depan hidupnya, baik yang jauh maupun yang agak dekat. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang pokoknya hidupnya yang sekarang dan saat ini saja, nggak pernah memikirkan masa depan. Nah, oleh karena itu jangan cuma ngurusi dunia, tapi juga kita mempersiapkan kehidupan akhirat. Begitulah barangkali cara pandang yang bisa kita gali dari mengambil peristiwa Idul Adha di tahun ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Pak Ustadz ya, untuk penjelasannya yang begitu runut untuk tema kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua Mitra Lovers ya. Dan untuk kalian semua Mitra Lovers yang takut akan ketinggalan tentang tema Beranda Islami hari ini ataupun yang sebelumnya, jangan lupa untuk kunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Di situ semua pembahasan tentang Beranda Islami lengkap di situ ya. Nah, untuk hari ini Mitra Lovers Beranda Islami sekian dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan ya insya Allah. Tapi tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto.